Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim John Peter Nazar. Saya Safira Ilham Mardatila bertindak sebagai pembicara pertama. Adapun rekan saya Cahya Amai bertindak sebagai pembicara kedua, dan rekan saya Dian Mahdianto bertindak sebagai pembicara ketiga. Salam konstitusi. Dewan juri yang arif dan bijaksana, kami secara tegas menyatakan bahwa kami menolak adanya mosi kali ini, yaitu ketepatan tes wawasan kebangsaan dijadikan prasyarat pemecatan pegawai KPK. Dewan juri yang kami hormati, lembaga anti korupsi sudah lama dipandang sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di negara-negara sedang berkembang. Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia dianggap sebagai salah satu yang berhasil di dunia. Salah satu faktor keberhasilan ini adalah karena adanya dukungan penegak hukum lainnya serta wewenang besar yang dimiliki oleh KPK tersebut. Dewan juri yang kami hormati, tes wawasan kebangsaan yang dilakukan terhadap pegawai KPK sejatinya merupakan asesmen alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Tes ini menjadi kontroversial dikarenakan berdasarkan surat keputusan nomor 652 tahun 2021. Pegawai yang tidak lolos TWK diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya pada pimpinannya masing-masing. SK 652 tidak dapat disebut sebagai pemecatan dan penonaktifan. Dampak hukum TWK kepada mereka yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dialihkan menjadi ASN adalah kehilangan statusnya sebagai pegawai KPK dan sebagai calon ASN terhitung 2 tahun sejak berlakunya UU 19 tahun 2019. Dalam hal pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN, merasa diperlakukan tidak adil karena UU KPK maupun PP 14 tahun 2020 terkait pelaksanaan alih status tidak mensyaratkan adanya TWK. TWK baru muncul dalam peraturan Komisi nomor 1 tahun 2021 yang bahkan dalam rapat pembahasan bersama tidak dimunculkan. Tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK akhirnya mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo yang menegaskan bahwa seharusnya tes wawasan kebangsaan tidak boleh menjadi suatu decision stamp atau stempel pemutus bahwa jika pegawai KPK tidak lolos tes wawasan kebangsaan maka diberhentikan. Dewan juri yang kami hormati, terjadinya pemberhentian pegawai KPK juga merupakan pelanggaran atas hak jaminan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang diatur dalam pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dewan juri yang kami hormati, kemudian ditilik dari administrasi atau prosedur pemecatan pegawai KPK ternyata mengalami cacat formil yang mana hal tersebut tercantum pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 pasal 5 ayat 4. Berdasarkan hal tersebut, maka kami menolak adanya TWK sebagai prasyarat pemecatan pegawai KPK. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justitiae non est negenda non differenda. Keadilan tidak dapat disangkal ataupun ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, telah disampaikan pada pembicara 1 di mana pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28D ayat 2 membahas mengenai hak setiap orang mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dan berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 yang menjamin terpenuhinya hak pegawai KPK dan dipertegas pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2019 yang dimana merupakan pedoman hukum yang harus diikuti, di mana pengalihan status pegawai KPK yang menjadi pegawai ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN. Maka Mahkamah Konstitusi perlu menegaskan bahwa dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya ketentuan peralihan Undang-Undang 19 tahun 2019, maka dalam peralihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Dengan demikian, proses peralihan ASN tidak dapat disarankan sebagai penerimaan pegawai baru ASN. Dan apabila hasil tes wawasan kebangsaan atau TWK tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengukur kelayakan pegawai KPK, maka hal tersebut secara langsung telah menggugurkan perlindungan konstitusional pegawai KPK. Karena adanya tes wawasan kebangsaan sebagai suatu ukuran yang mengakibatkan seseorang kehilangan pekerjaan, maka menyatakan suatu pendapat dalam proses persyaratan sehingga bertentangan dengan prinsip non-discrimination dan Discrimination Convention 1958.
Lalu tidak ada persyarat untuk diangkat menjadi ASN harus lulus TWK. Dewan Juri yang terhormat, pada pasal 5 ayat 4 Perkom 1 tahun 2021 yang hanya mewajibkan pegawai KPK untuk ikut serta dan tidak menjadikan prasyarat hasil TWK menjadi syarat atau sebagai pegawai KPK. Hal yang tadi secara nyata jelas menyebabkan timbulnya perlakuan yang tidak adil dan layak dalam hubungan kerja. Maka dengan tegas, kami sebagai tim kontra sangat tidak setuju dengan adanya ketentuan tes wawasan kebangsaan jadikan sebagai prasyarat pemecatan pegawai KPK. Dewan Juri yang terhormat, dari hasil survei Parliamentaries Review keputusan KPK menggunakan hasil penilaian tes wawasan kebangsaan sebagaimana dasar tidak meloloskan pegawai KPK tersebut menimbulkan penolakan dari pegawai KPK. Pegawai KPK melaporkan persoalan tersebut ke Komnas HAM dan Ombudsman. Selain itu, Ombudsman menemukan dugaan maladministrasi dalam pembentukan peraturan KPK nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi ASN, pelaksanaan asesmen TWK hingga penetapan hasil asesmen. Atas temuan tersebut, Ombudsman menyampaikan tindakan korektif yang perlu dilakukan pimpinan dan Sekretariat Jenderal KPK terkait TWK. Selain temuan Ombudsman tersebut, Komnas HAM dalam laporannya juga menemukan 11 pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK pegawai KPK. Salah satu di antaranya pelanggaran tersebut adalah hak pekerjaan. Atas temuan tersebut, Komnas HAM dalam rekomendasinya meminta Presiden untuk memulihkan status pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN, mengevaluasi seluruh proses asesmen pegawai KPK, membina seluruh pejabat kementerian dan lembaga yang terlihat dalam proses TWK, dan Presiden memulihkan nama baik pegawai KPK yang dianggap tidak memenuhi syarat dalam TWK. Dengan demikian, rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman terhadap dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan asesmen TWK dan rekomendasi Komnas HAM hendaknya dilaksanakan dan ditinjau lanjut oleh lembaga terkait. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik serta menghormati terhadap hak asasi manusia. Maka sudah jelas dalam menangani kasus ini kebijakan dari berbagai pihak untuk menyikapi polemik ancaman pemecatan terhadap pegawai KPK yang tidak lolos ASN sangat diperlukan. Sekian, terima kasih. Salam konstitusi. Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Profesor Sacipto Raharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kita semua, Dewan Juri yang kami hormati. Tes wawasan kebangsaan tidak bisa dilepaskan dari konteks pelemahan pemberantasan korupsi yang telah terjadi sejak revisi Undang-Undang KPK. Hal tersebut mengingat tes ini dapat berfungsi menjadi filter untuk menunjukkan pegawai KPK yang berintegritas, profesional, serta memiliki posisi strategis dalam menangani kasus-kasus besar di KPK. Dewan Juri yang kami hormati, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo menilai sejak awal sikap wadah pegawai terkait TWK jelas tertuang dalam surat yang dikirimkan kepada pimpinan KPK pada tanggal 4 Maret tahun 2021 serta penjelasan dalam berbagai forum, yaitu TWK berpotensi menjadi sarana legitimasi untuk menjadikan pegawai-pegawai yang menangani kasus strategis atau menempati posisi strategis. Dewan Juri yang terhormat, TWK yang menjadi ukuran baru untuk lulus maupun tidak lulus melanggar pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai jaminan pemberlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dan bahkan Undang-Undang KPK itu sendiri, karena Undang-Undang KPK maupun PP Nomor 14 Tahun 2020 terkait pelaksanaan alih status tidak mensyaratkan adanya TWK. TWK baru muncul dalam peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 yang bahkan dalam rapat pembahasan bersama tidak dimunculkan. Dewan Juri yang kami hormati, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menemukan 5 catatan hukum dalam proses alih status pegawai KPK tersebut. Dewan Juri yang kami hormati, yang pertama adalah syarat lolos tidaknya pegawai KPK menjadi ASN harusnya bukan berlandaskan pada TWK. Dasar hukum persyaratan alih status kepegawaian KPK adalah berlandaskan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang KPK, khususnya pasal 69C dan 4P Nomor 41 Tahun 2020 tentang alih status pegawai KPK, pasal 3 dan pasal 4. PP Nomor 41 Tahun 2020 haruslah diposisikan sebagai lex spesialis dalam penyusunan regulasi kepegawaian KPK, sehingga munculnya pelaksanaan TWK dalam pasal 5 ayat 4 Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2020 menjadi tidak berdasar dan tidak pernah dipersyaratkan dalam PP tersebut. Selain proses bermasalah, konteks substansi TWK juga cacat karena basis penilaian
pertanyaan yang irasional, misoginis, diskriminatif, dan tidak berhubungan dengan tugas, pokok, dan fungsi pegawai dalam menjalankan mandatnya di KPK. Dewan juri yang kami hormati, status nonaktif bagi pegawai KPK yang tidak lolos TWK melanggar putusan MK nomor 70/PUU 8/2019. Putusan ini menyebut pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan kondisi faktual pegawai KPK. Maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan dalam Undang-Undang KPK. Adapun rencana tindak lanjut bagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo berupa bimbingan dalam bentuk pendidikan, kedinasan tentang wawasan kebangsaan merupakan bentuk normalisasi dari penggunaan TWK untuk menyaring SDM KPK. Padahal jelas konteks TWK yang digunakan untuk alih fungsi SDM KPK tidak memenuhi kaidah peraturan perundang-undangan. Kemudian Dewan Juri yang kami hormati, keputusan pimpinan KPK nomor 652 tahun 2021 yang menyebutkan bahwa pegawai KPK yang dengan status tidak memenuhi syarat diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan sama sekali tidak dikenal dalam Undang-Undang KPK. Bahkan juga tidak diatur dalam PP nomor 21 tahun 2020, Peraturan KPK nomor 1 tahun 2021 dan Peraturan KPK nomor 7 tahun 2020 tentang Pertaka KPK yang dirujuk dalam putusan tersebut. Dewan Juri yang terhormat, status nonaktif pegawai KPK dengan dalih gagal lolos TWK adalah tindakan yang melanggar aturan mengenai manajemen sumber daya manusia KPK seperti pasal 19 PP 14 tahun 2017 tentang sistem manajemen sumber daya manusia KPK serta standar prosedur baku nomor SOP 39/50-54/2014 yang merupakan turunan dari Perkom SDM KPK. Sebab dalam aturan tersebut pemberhentian atau pembebas tugasan pegawai KPK bersifat limitatif, yaitu memasuki usia pensiun, melanggar disiplin dan kode etik, meninggal dunia atas permintaan sendiri atau tuntutan organisasi. Artinya, status nonaktif karena tidak memenuhi syarat tertentu seharusnya didasarkan pada sidang kode etik oleh Dewan Pengawas KPK sesuai dengan Undang-Undang KPK. Dewan Juri yang kami hormati, tindakan KPK bila menonaktifkan pegawai tersebut merupakan perbuatan yang masuk dalam kualifikasi pasal 70 ayat 1 huruf A Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Artinya bahwa pimpinan KPK sebagai pejabat telah mengeluarkan keputusan dan atau tindakan yang melampaui batas, kewenangan dan melanggar peraturan undang-undangan. Dewan Juri yang terhormat, kami secara tegas tetap menolak adanya mosi kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Fiat Justitia Ruat Cailu. Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, saudara sekalian yang kami banggakan, kami dari tim kontra menegaskan tetap tidak menyetujui mosi kita pada kali ini, yakni ketepatan tes wawasan kebangsaan TWK dijadikan prasyarat pemecatan pegawai KPK. Terlepas dari itu semua, kritik dan polemik dalam penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK harus mendapat perhatian dan evaluasi bersama. Terutama, kita semua patut mengamini pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa hasil tes wawasan kebangsaan haruslah menjadi bahan evaluasi, bukan sebagai sarana untuk menggebuk dan memecat para pegawai KPK. Bisa jadi, rendahnya nilai wawasan kebangsaan para pegawai KPK bukan karena memang wawasan kebangsaan mereka rendah, tapi bisa jadi sosialisasi serta pemahaman wawasan kebangsaan yang terlalu sempit, yang hanya menempatkan wawasan kebangsaan secara dogmatik dan sentralistik, sehingga berpotensi menjustifikasi wawasan kebangsaan secara hitam putih. Oleh karena itu, pemecatan terhadap pegawai KPK seharusnya tidak terjadi, melainkan diganti dengan memberi opsi mengikuti program pembinaan seperti bela negara dan wawasan kebangsaan. Buah salak buah semangka dimakan di hari Selasa. Kami tim kontra menolak TWK menjadi sarana pemecatan KPK. Hari Minggu makan bubur ketan dicampur dengan santan. TWK ada untuk wawasan kebangsaan, bukan untuk dalih pemberhentian. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.